Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Mabrur, 170 80 560 57. Yang kedua, saya Yusuf Lutfi Bahtiar, NIM 1708056061. Yang ketiga, Sumatima dengan NIM 170 80 56067. Yang Nama keempat, Srina Nurabani, NIM 17080566070. Yang kelima, Wardah Nazilatu Salwa NIM 170 805 6082. yang keenam, Yang nama NIM 1708056089. kami dari kelompok 7 di sini akan membahas tentang desain arsitektur sebagai pemodelan matematika. Saya di sini akan menerangkan sedikit tentang definisi graf. Graf G dapat didefinisikan sebagai pasangan himpunan V, E. Dapat dinotasikan G sama dengan V, E. V di sini himpunan tidak kosong dari simpul-simpul, sedangkan E himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Graf trivial adalah graf hanya mempunyai satu buah simpul tanpa sebuah sisi. Simpul pada graf dapat dinomori dengan huruf A, B, dan seterusnya, atau bilangan 1, 2, dan seterusnya, atau huruf dan bilangan A1, A2, dan seterusnya. Sisi yang menghubungkan simpul U dan simpul V dinyatakan dengan pasangan U, V, atau dinyatakan dengan E1, E2, sehingga dapat ditulis E sama dengan U, V. Desain arsitektur adalah seni yang dilakukan oleh setiap individu untuk menyatakan imajinasi dan ilmunya ke dalam suatu rancangan bangunan. Secara filosofis, struktur bangunan terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama pondasi. Pondasi ini berfungsi untuk mendukung seluruh beban bangunan dan meneruskan ke tanah yang berada di bawah bangunan. Kemudian yang kedua, badan atau rangka. Badan atau rangka adalah bagian bangunan yang merupakan struktur utama pendukung berat bangunan dan beban luar yang bekerja padanya. Kemudian yang ketiga yaitu atap. Atap berfungsi untuk melindungi bangunan beserta isinya dari pengaruh panas maupun hujan. Di sini saya akan menjelaskan contoh pertama, yaitu di sini pada contoh pertama terdapat sebuah layout bangunan di mana A, B, C, D, E ini merupakan ruangan yang berada di dalam bangunan tersebut, sedangkan O di sini menyatakan bagian luar bangunan. Jika A, B, C, D, E, dan O dinyatakan sebagai titik-titik dan pintu yang menghubungkan antar ruangan atau pintu yang menghubungkan antar ruangan dan bagian luar bangunan dinyatakan sebagai sisi, maka situasi pada gambar tersebut dapat dinyatakan sebagai graf sebagai berikut. Nah, di sini kita dapati A, B, C, D, E, dan O sebagai nodes atau verticesnya, sedangkan garis yang menghubungkan antara nodesnya ini yaitu edges atau busur. Nah, karena di sini misal di nodes C terdapat 2 pintu yang mengarah keluar bangunan, maka terdapat 2 busur yang menyambungkan nodes atau vertices C dengan vertices O. Dan begitu pula dengan busur yang lainnya. Selanjutnya Yaitu contoh yang kedua. Kita ketahui bangunan B seperti yang ada pada PPT. Kita akan membangun bangunan B tersebut. Maka kita harus punya komponen penyusun dari bangunan B kan. Misalkan tembok, pintu, tiang, lantai, dan lain sebagainya. Kita akan merepresentasikan bangunan B tersebut dalam desain grafnya. Kita misalkan itu V1 dan V2 sebagai tembok bangunan, V3 sebagai tiang dari bangunan B, V4, V5, dan V6 sebagai
fondasi bangunan, kemudian V7 sebagai lantai bangunan, dan V8 sebagai pintu dari bangunan. Misalkan kita akan menghubungkan tembok dengan tiang, maka kita menghubungkan antara V1 dengan V3. Kita hubungkan antara V1 ke V3. Nah, hubungan dari V1 ke V3 atau garis dari V1 ke V3 kita namakan sebagai E1 atau edge 1. Dalam graf biasanya dinamakan edge ataupun sisi. Misalkan kan kita akan menghubungkan antara tembok dengan tiang, maka kita akan menghubungkan V1 dengan V3. Kita buat garis antara dari V1 ke V3, arahnya seperti pada gambar. Nah, kenapa ada tanda panah itu menuju V3? Karena kita menggunakan graf berarah. Maka karena S1 sama dengan V1, V3, maka titik pangkalnya ada di V1 menuju ke arah V3. Kemudian dengan cara yang sama, E2 dengan S10 menghubungkan V8 dan V2. Jadi desain graf dari bangunan B bisa dilihat seperti gambar pada PowerPoint itu. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal tentang penggunaan graf dalam desain arsitektur. Perhatikan soal di samping. Diberikan sebuah denah rumah seperti gambar di samping. Kemudian kita diminta untuk menggambarkan graf dari denah tersebut. Pada gambar tersebut sudah diketahui bagian-bagian ruangan di dalam rumah dan juga bagian luarnya. Dimana untuk penamaannya di sini saya singkat, saya ambil nama huruf depannya saja. G, D, R, K, P, R, F, R, H, L, A, M, B, B, R, S sebagai bagian dalam rumah, kemudian Y sebagai bagian keluarnya. Kemudian graf mempunyai dua bagian, yaitu sisi dan juga simpul atau titik. Kemudian dari gambar yang sudah kita ketahui, kita tentukan titik dan juga sisinya. Kita nyatakan G, D, R, K, P, R, H, L, R, S, F, R, M, B, B, R, dan Y sebagai titik-titiknya. Kemudian pintu yang menghubungkan antar ruangan dan juga menghubungkan antara ruangan dan luar ruangan kita nyatakan sebagai sisinya. Kemudian kita gambarkan titik-titik tersebut dan juga garis sisi-sisi yang merupakan pintu yang menghubungkan antar ruangan dan juga antara ruangan dan luar ruangan, sehingga kita dapatkan sebuah graf dari denah rumah tersebut seperti gambar di samping. Penerapan graf dalam arsitektur dapat digunakan untuk menyimpan informasi yang menyusun elemen bangunan, yang mana bersifat saling menjaga satu elemen dengan elemen yang lain. Penerapan graf akan mempermudah dalam pembuatan bangunan dan dapat juga membantu para arsitek untuk menghitung luas, lebar, dan jarak antar bangunan antar tiap ruang. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek dan hubungan antar objek-objek. Cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.